Good evening, Kak. Halo, ya, good Halo. evening, Neo. How are you today? I'm feeling sick. Oke, beneran sakit? Batuk. Oke, kalau aku rada tenggorokan ya, jadi tenggorokannya agak gatal-gatal ya. GWS, Kak. Mm-mm. Kebanyakan minum itu apa sih es teh? Oke, are you ready for the lesson today, Neo? Yes. Oke ya, jadi eh aku mau spill dulu untuk lesson hari ini. Bisa jadi nanti kita selesai lebih cepat atau mungkin bisa on time juga, tergantung. It depends on apa ya. Kayak Kegiatan. ya, jadi sebenarnya dikatakan agak susah, iya. Agak boring, iya. Ya. Jadi nanti tergantung apa sih Neo prakteknya seperti apa. Oke. Dan emang agak lumayan confuse sih untuk kali ini. Karena nanti kita ada kayak combine maths-nya juga, banyak kata-kata juga, ya. Hmm. Nah, jadi yang akan kita bahas ini, the cutting edge of design, ya. Karena sebelum-sebelumnya kita udah ngejain project ya kan, udah ngejain project presentation yang enggak ya, Udah. udah presentation ya. Nah, terus juga udah sampai di GitHub juga. Nah, ini tinggal beberapa lesson aja ya kan. Kita Hmm. itu tiga berapa kali pertemuan ya, tiga dikit kalau nggak salah, tiga Benar. lima atau enam. Wow. Nah, jadi ini tinggal kayak sisa-sisanya yang kayak apa, agak boring, agak susah ya. Nah, through the course, we learned a lot of new features, created several projects, and overcame a lot of difficulties to get to this stage. But this is far from the end, ya, masih jauh dari akhir. With the tools they have studied, the students can create truly fascinating things. Yeah. Hmm. Now, let's look at some example of interesting page. And you might be thinking about whether or not you can do something like that. Ya. Nah, agreed. Jadi, coba lihat beberapa desain berikut ini, Neo, ya. The first one. Nah, looks interesting, right? Ya, indirecting. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan project Neo kemarin, nah ini mohon maaf nih, mohon maaf banget. Ngapain itu Neo? Ngapain? Obat. Oh, obat. Kirain pasti disuapin udah gede. Hmm. Emang Kak, Emang nggak bisa minum sendiri, Neo? kan lagi sibuk. Kan sibuk, Kak. Aduh, ya, gak apa-apa ya. Cuma Kak yang tahu, ya. Oke, jadi kalau kita compare dengan desainnya Neo sebelumnya, looks terlalu jauh ya. Hmm. Ibarat Oh. roket sama apa pisang ya. Hmm. Jadi beda banget ya. Jadi bukan roket sama mobil lagi, tapi sama pisang. Udah Ya. beda jauh ya. Now let's look at the next design. Wow. Nah, ya, kalau diklik, ya, menciut lagi. Ya, Hmm. looks interesting kan? Ya, indirecting. Nah, Hmm. ini lagi. Nah, ya kan? Jadi kalau kita compare dengan project-project kita sebelumnya itu berbeda jauh. Beda jauh. Hmm. Nah, dan hari ini sebenarnya topik kita nggak bikin seperti ini, tapi kita belajar teorinya. Ya, emang Hmm. lumayan agak nanti boring lah, karena nanti ada kombinasi dengan math juga. Nah, next ini. Nah, ada slide a lot of picture, digeser-geser. Nah, ini tetap kita memperhitungkan kayak ini apa sih? Namanya tiap movementnya gitu. Hmm. Ada lagi nggak? Coba kita lihat. Nah, kayak gak ada. What do you think? Beda jauh sih. It's very different Ya, when very we different. get a website and the preview. Nah, ya. Apalagi kita topiknya sebenarnya course-nya kan front end ya, yang benar-benar dilihat oleh orang nantinya, page-nya Hmm. gitu. Nah,
you will able to do all 4 examples. It will only take a drop of anime.js, Yeah. a pinch of CSS, a little bit of math, ya. Jadi seperti Wow. yang Kak Deni bilang, ada sedikit matematikanya. Terus juga a beautiful pictures, gambar yang indah, estetik. Dan yang kelima dikasih penekanan di sini adalah time, Wow. ya. Jadi eh, sebenarnya butuh waktu buat belajar, buat apa sih ngodingnya juga ya kan. Nah, aku bener-bener yakin, I'm pretty sure that to make code like this itu gak butuh waktu cepat, ya. Yeah. Emang belajarnya butuh waktu lama, gitu. Jadi emang Neo harus spare banyak waktu. Kalau Kak Denny pikir, Kak Denny think seperti Neo ini, ya kan masih muda, masih sekolah ya kan, masih punya Yeah. waktu longgar banget buat belajar. Nah, itu kesempatan bagus, ya. Hmm. Berbeda jauh dengan Kak Denny ya, yang udah dewasa ya kan, udah Yeah. banyak kesibukan ya, nggak sempat kalau disuruh belajar seperti ini ya, Hmm. kecuali kalau emang butuh ya. Itu pun kadang kodenya copy ngutip dari source lain ya kan, maybe Yeah. bisa pakai ChatGPT. Terus apa sih yang buat discuss itu, yang kayak apa sih, aku kok lupa. Nah itulah pokoknya ya kan, situs buat discuss coding itu loh, Stack Overflow, sorry ya, Hmm. Stack Overflow. Nah, okay, next. Front-end development doesn't rest on standard cards and correctly chosen colors ya. Jadi kita nggak stack apa sih standar desain seperti yang Neo buat sebelumnya, Hmm. dan menentukan warna. Oh ini cocoknya biru, oh ini merah. Nggak cuma sampai situ. If you have inspiration, you can make the product cooler than you could imagine ya. Jadi kalau misalnya Neo punya inspirasi yang bagus, Neo sebenarnya bisa buat produk yang lebih cool, lebih keren, bahkan lebih dari bayangan Neo. The most important thing is to know that it's actually possible, and we just found out that ya. Jadi yang harus diketahui adalah semuanya itu mungkin ya. Jadi Hmm. tergantung kita main logic sama math-nya, sama beautiful tadi desain dan waktu dan seterusnya, tadi ada 5 hal gitu. Hooray! Nah, in this lesson we will see many interesting examples of pages and effects ya. Get Hmm. inspired by them and study 3D transformation, invent and present our own effect, and the last one, try to program them ya. Kalau bisa nanti dipelotin ke codingnya Neo sebelumnya. Oke, kita masuk ke section pertama, about visual experience. Nah, Yeah. visual experience itu adalah apa? Nah, term used to describe the ability to quickly and accurately evaluate the work of a designer. For example, Hmm. or to quickly make the right decision about the design. Ya, ini sangat mungkin untuk membuat web page yang cantik, nyaman, if you don't study the examples of such page. Nah, you can create an eye-catching effect without being inspired by other effect. Ya, jadi Neo sebenarnya nggak akan pernah dapat apa ya, kayak imagine tadi, desain-desain seperti tadi, penampilannya menarik kalau Neo nggak ada referensi dari desain orang-orang. Ya, kalau Neo pengen Yeah. memperluas apa sih wawasan, knowledge terkait Oh. UI seperti tadi, emang harus banyak-banyak lihat website. Ya, gimana desainnya, gimana sih kok bisa kayak gini-gini, penuh dengan rasa penasaran gitu. Nah, Hmm. tapi visual experience itu bukan berarti plagiat ya, bukan berarti kita meniru. Nah, ketika kita belajar, when studying the same work, each of you will form different image, ya, feel different emotion, and draw different conclusions. All this together will form your style. Jadi balik lagi ke stylenya Neo. Oke, tadi kita udah ada dapat referensi. Kita boleh kutip, ya memang boleh, tapi nanti feel-nya beda. Siapa tahu Neo lebih prefer, oke, pakai efek yang tadi. Nah, pakai efek yang tadi, tapi Neo nggak suka apa ya, kayak ini, kayak apa, full pink kayak gitu. Mungkin mau diganti yang hitam, ya kan, hitam, karena apa, pengen kayak hacker gitu. Hacker kan dia full kayak black gitu.
Hmm. Maybe ya. Nah, tadi sampai slide mana tadi ya? Nah, jadi balik lagi itu dari style, kembali ke stylenya Neo. Contoh, nah, as a child, everyone draw trees like this, betul nggak? Betul. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nah, over time, the children saw more trees and more drawing of trees. And Hmm. now the trees are more beautiful. Gitu ya. Jadi waktu kita TK, waktu kita kecil, kalau bikin pohon, ya taunya seperti ini. Tapi semakin ke sini, semakin kita tahu gambar pohon yang real pohon, nah kita bisa berimajinasi, ya kan? Jadinya pohon yang estetik seperti ini. Ya seperti itulah. Hmm. Nah, now your own style and experience in any field will come with time, ya, akan datang seiring berjalannya waktu. Kita bisa belajar pohon dalam konsep of front-end development right now. Itu yang akan kita terapin, ya. Nah, your own style and experience in any field will come with time, ya. But you can start right now. The CodePen, tahu CodePen nggak? Ah, CodePen. Pak. Nah, jadi kalau belum tahu, ini adalah platform yang berisi sumber excellent source ya. Contoh dari project. This is where web developer publish their remarkable work. Hmm. Nah, jadi kayak situs pamer project gitu. Nah, Oh, to begin with, Open Code Pen is here nanti ya. Kita sambil ya. buka. If you scroll a little lower, popular work will appear. Nah, it's better to open piece of work in a new tab. Jadi nanti kalau Neo buka Code Pen, terus nanti scroll ke bawah kan nanti pasti ada beberapa project seperti ini. Nah, Hmm. jadi direkomendasikan jangan langsung diklik, tapi nanti klik kanan aja, open di new tab. Ya. Gitu ya. Biar apa? Biar nanti Neo bisa compare. Oh, kalau misalnya buka ini, klik kanan kan berarti buka new tab baru ya. Tab baru, nanti mau di-compare dengan ini. Oke, buka ke tab baru. Jadi nanti kita bisa compare. Ya. Daripada nanti kita langsung klik di sini, kan langsung tampil. Nanti kita balik lagi. Kita mau pilih ini. Ya kan, tampil, balik lagi kan. Kita Hmm. gak ada compare gitu. Ya. Oke. Nah, studying example of other people's work, the more the better. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Pilih satu yang menurutnya paling interesting and save the links to them. Ya. Pay special attention to the effect and ideas you created in the previous module that you can implement in your project. Ya. Jadi nanti coba buka CodePen, ya. Pilih yang menurut Neo interesting, yang bisa diterapin di project Neo sebelumnya. Ya. Let's see it right now. Oke. Nah, eh, jadi kirim linknya nanti to the examples you have chosen. Gak usah kecet deh, langsung aja ke nanti platform. Let's see it together. Oke. Nah, jadi silakan pilih dulu. Kalau di slide, nanti dia pilih yang ini. You definitely have artistic taste and here's what I choose. Check it out. Ini yang nanti dipilih si slide-nya. Tapi ini pilih dulu aja, code pen ya. Aku izin stop share. Oke, Ya. coba saya screen, buka link code pen. Atau dari Google aja, di google.com nanti cari code pen. Ya. Nanti pilih satu, choose one that you think the most interesting and can be implement to your project. Pen. Mm-mm. Turn up. Nah, coba ke bawah. Nah, itu On. ada beberapa project, bisa di next juga. Silakan dipilih-pilih dulu, nanti choose one. Kalau udah, info. Nanti diklik kanan aja di new tab buat compare. Ya.
Dah. Coba. Pernah buka situs ini nggak? Enggak. Nggak pernah. Oke. Ini buat apa sih? Ini kan space-nya agak kepake separuh buat kodenya ya. Coba ini Ya. ditarik ke atas. Nah, jadi ini yang tadi dipilih Neo ya. Hmm. Oke. Jadi itu nanti kalau kita pilih itemnya akan muncul gambar albumnya ya. Kira-kira ini sesuai nggak kalau diterapin di projectnya Neo yang sebelumnya? Enggak sih. Enggak. Enggak ya. Oke. Kalau yang satunya, Coba. ini apa nih? Cuma seperti ini ya. Wow. Ini masuk ke desainnya ya kan? Iya, masih ke desain. Itu opsinya apa? Cuma bisa dark. Iya. Oke. Ini, wah ya kan? Bisa Hmm. ikutin gerakan mouse juga. Hmm, ini gimana bikinnya ya? Hmm. Ini bikinnya gimana? Nggak tahu. Ya, oke. Nah, jadi ini ada HTML-nya, CSS, sama JS. Oke. Di antara dua ini pilih yang mana, Neo? Oh, Di antara dua tadi, atau mau pilih yang lain lagi? kok yang lain lagi. Yang mana? Ini apa nih? Ini bagus. Ini nggak ada efek-efeknya ya? Enggak ada. Interaksinya di mana ya? Kalau ini tadi bisa nyesuaiin itu ya kalau dilebarin. Yang semangka itu. Oh, ini bagus. Ini ya, Ya. yang susah mungkin ini ya. Bikin apa sih? Garis-garis ini. Ini Kok. garis-garis apa gambar sih? Enggak, kayaknya enggak gambar deh. Emang bikin line sendiri gak sih? Iya, kayak. Nah, oke ya. You choose this? Ya. Okay. Please open your platform. Adding first. Mm-mm. Ya, ya. Gitu. Oke. Mm-mm. Code pen. Yes. Nah, link tadi coba di copy taruh sini. Hmm. Mm-mm. Oke. Nomor itu apa? Baik.
Ini apa? Itu link GitHub. Oke, Oh, yang nomor 2 dulu. Loadingnya lama kali. iya, kayaknya ya, Kalau di website bisa nggak ya? I don't think so. Kayaknya nggak bisa deh. Hmm. Atau mau dicoba dulu pakai website. Boleh. Hmm. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Coba kembali dulu. Kalau yang nomor nomor 2 ini, nomor 2, oh ini harus dijawab dulu ya. Oke, kalau gitu skip dulu aja kali ya. Ini nanti di pertengahan juga ada bagian codingnya. Oke, Hmm. aku lanjut dulu aja kali ya. Oke. Nah, aku izin stop share. Nah, oke. Nah, tadi udah apa sih? Neo udah get the link ya that you think uh, interest. Ya, ini dari slide ya si cowok ini. Nah, Hmm. dia pilih desain ini. Let's check it out. Nah, oke, coba kita dari ke atas ya. Apa ini? Unfold all. Nah, nah, oke. Nah, ini eh, UI ya. Wow. Nah, Hmm. dia bisa ikut gerakan mouse. Nah, kira-kira bikin kayak gini gampang apa susah sih, Neo? Susah. Susah ya. Hmm. Nah, ya kan? Ini aja kayak kadang nggak kepikiran gitu. Ini sebenarnya bikin kayak gini buat apa kayak gitu. Tapi ada orang yang bikin kayak gini gitu. Hmm. Ya. Ini videonya aja jalan terus ya kan? Iya. Sambil aku gerakin mouse, videonya jalan terus. Wah, oke. Nah, balik lagi. Nah, sorry. Nah, now you seen enough example to be inspired and offer your idea of a visual effect that can beauty your application. Hmm. Tadi ini sudah lihat beberapa contoh di CodePen, ada desain yang benar-benar nggak di bayangan kita, maksudnya ya. You can invert whatever you want, but the idea should fit into the project from the previous module and complement it ya. Jadi banyak banget tadi Neo apa sih desain yang menarik, tapi make sure itu apa sih visual efeknya sesuai dengan proyeknya Neo, ya kan? Dan nggak semua itu cocok diterapkan di proyeknya Neo. Nah, time is limited, only 15 minutes for programming, ya. Jadi waktu kita terbatas, ya. Apalagi kita pertama sejam ya. Iya. Tapi di luar itu sebenarnya Neo punya banyak waktu. I think ya, nggak tahu kalau ada kesibukan lain. Hmm. Nah, the creative process. There won't be much time for development, so try to come up
with something not too big. The effect doesn't have to take up the entire page. Even a button can be work of art. Nah, seperti ini, ya kan? Biasanya kalau kita hover di button, efeknya nggak se estetik ini ya, Enggak. kayak biasa aja kayak gini, Hmm. ya kan? Cuma jadi makin tebel aja warnanya. Tapi ini kayak dikasih visual effect. Nah, ini ada linknya di sini. Sebenarnya nanti projectnya Neo, yang tugas pertama Neo itu kan ada beberapa tombol tuh. Nah, kalau bisa dibikin seperti ini kayak gitu. Tapi Hmm. tadi nggak bisa dibuka ya. Belum bisa. Ini linknya aku copy di chat dulu kali ya. Nanti kalau pas di section kedua bisa dibuka, berarti kita pakai yang di section kedua. Oke. Oke, ntar aku lanjut aja ke bagian kedua. Nah, about 3D transformations. Nah, ini yang paling boring. Nih. Jadi, there is something familiar, similar to 3D in many examples to code pen. Termasuk tadi ya kan, including the examples from the beginning of the lesson. Nyatanya, ini 3D at all as we commonly see it. The object just rotate in a different plane. It's hard to understand, but we'll try. Ya, jadi faktanya kita bikin desain nggak sebagus ini ya. Maksudnya eh kalau kita lihat website-website yang umum kita lihat, nggak ada UI yang seperti ini tuh jarang banget. Hampir nggak ada malah, betul kan? Kecuali kalau orang Hmm. iseng seperti ini, bikin-bikin kayak gini, orang gabut, ya. Nyatanya nggak ada, ya. Tapi kalaupun ngasih visual effect itu cuma basic, paling apa sih kayak goyang-goyang dikit, Hmm. gitu. Pernah lihat nggak? Jadi kayak ada visual effect, tapi teksnya cuma goyang-goyang dikit atau Ya, muter-muter, bagus. ya kan? Nah, it's hard to understand, but we'll try. Ya, seperti yang kalian bilang di awal-awal, ini susah dipahami, ya. Tapi kita Hmm. akan coba pelan-pelan. Kalau nggak bisa, nanti tetap lari aja ke ChatGPT, ya. Nah, for 3D transformation, already know transform property is used. Itu hanya ini, only its value is different. Ada rotate X, rotate Y, rotate Z. Ini rotasi untuk axis yang horizontal, ya. Ya. Untuk Y berarti dia yang vertikal. Kalau rotate Z, Z ini yang familiar kita lihat. Artinya apa? Yang muternya gini, datar, flat. Nah, kalau Neo nggak ada bayangan, ini ada contohnya. Nah, didn't understand anything, but it's very interesting. Ya menarik, tapi emang susah dipahami. Nih, nah, Oh iya. jadi kalau yang Z, nah itu kan yang basic ya, yang sering kita lihat goyang-goyangnya. Hmm. Kalau X dia horizontal, berarti yang goyang gini, nih ngok ngok gitu kan. Nah, rotate Y dia ngikutin garis vertikal, berarti dia cuma muter gitu-gitu. Ya. Hmm. Nah, in order for the transformation to work as shown in the picture, one more property is needed. Ada satu properti yang kita butuhkan. Perspektif, ya. Ini adalah properti untuk ngeset viewpoint, ya, POV untuk elemen. Oke, creating the illusion of depth and volume, it define how far the viewpoint dan bla 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 seterusnya. Jadi Ya. membuat efeknya 3D gitu. Nah, look, Oh. here the value of the perspective property is absolutely small. Nah, Hmm. jadi kalau perspektifnya kita atur kecil sangat, ya sangat kecil, jadi malah kayak bablas gitu ya kan? Hmm. Hmm. Nah, and here it is very big. Cards do not deform at all. Nah, tadi kita kasih 10. Kalau kasih 10 dia kayak ngegas gitu ya. Iya. Sampai sini ya kan, belok-beloknya. Kalau ini 100, 1000, sorry. Jadi dia makin banyak, dia nggak apa sih, malah lebih rapi jatuhnya. Hmm. Nah, kalau ini kita atur 400, bandingin 1000, ini 1000 ya. Ini kalau di zoomnya Neo itu kelihatannya semut atau patah-patah. Imut.
Semut ya. Iya. Oke, kali ini 400. Nah, Wow. jadi kalau in your Makin opinion, gede makin baik. makin apa? Makin apa angkanya gede makin bagus. Oke, berarti you think that this one is more interesting, right? Ya. Oke, Oke. nah, the golden mean of the value of the perspective property is around 400 pixels. In the Hmm. original example, this is the value set. Ya, jadi Ya. di contoh awal tadi itu pakai perspektif 400 gitu. Nah, ini yang sini ke bawah yang mulai agak membingungkan. Ini perspektif property itu nggak dispesifikan eh, di rotating block, but Hmm. for its parent. In our case, each of block has its own small container. Ya, seperti yang dilihat ada garis hijau, apa, garis merah, garis biru. Nah, jadi in our case, each of block has its own small container relative to which the rotation is performed. Yang merah relative to their blue parent. Nah, if you remove the blue parents, the place the blocks in the common container, the center of the chain will shift for each block. Ya. Kelihatan bedanya nggak sama yang tadi? Kelihatan. Apanya? Lebih kemiringan. Kemiringan. Ya. Oke. Ya. That's how the difference will be more noticeable. Attention to the first block. Nemu bedanya nggak? Tunggu. Kemiringan. Kemiringan. Kayaknya nggak tahu. Oke. Ya. Aku agak susah notice yang ini. Ya. Jadi, uh, why do you think the behavior of the second two cards hasn't changed? Paling yang Kak Deni notice di sini adalah ini ada background ini abu-abu. Oh, ya. Yang aku notice loh ya, tapi nggak tahu kalau ini ada perspektif lain. Saya aku nggak nangkep. Apakah gara-gara ini tadi kayak yang apa sih terlalu maju, terlalu ke belakang gitu, Hmm. kayak terlalu over gitu gerakannya, kayak Hmm. lebay. Kalau ini dia agak agak rapi gitu, agak tertata. Gak tahu kalau ini ada perspektif lain. Ya. Nah, this is because for the first block, the point relative to which the rotation occurs is shifted, kegeser. But for the second block, this point remains the same place sampai bentak-bentak kalau nggak salah. Nah, hampir aja nyentuh yang lain gitu. Nah, if the card just rotate, it's not interesting. For the effect to have value, it's beneficial to tie the rotation of the card to some event. The most obvious option is to use a mouse movement event ya. Jadi seperti gerakan gini, begini sama yang goyang-goyang, Ya. looks kayak nggak begitu interesting ya kan? Tapi yang lebih menarik adalah kalau ketika ada event ngikutin mouse seperti ini. Nah, ini yang lebih interesting, betul nggak? Dia geraknya ngikutin gerakan Ya. mouse, bukan Hmm. soft, ya kan? Nah, ini, but there are many ways to use combination of 3D rotation and browser event, and it's up to you to decide which you want to use. Let's look at one of them to understand the general principle. Sample. Take a closer look at this sample. The card looks like it's watching the mouse cursor, right? Jadi Ya. apa sih gambarnya? The cards itu seperti melihat mouse kita. Nah, first let's remember what the mouse movement event handler looks like. Seperti ini, ya kan? Add event listener moves over. Kita kasih Oh, function, handlernya taruh di dalam. Nah, remember that you can get the mouse coordinate while handling the event. Kita kasih E, kasih itu, ya kan? Nah, terus gimana sih cara ngerotasi angle of the card depends on the mouse coordinate? Itu sebenarnya kita bisa. Nah, ini jarak yang terbaik
untuk gerakan mouse itu dari center of the screen, Hmm. ya. Terus untuk karena kan gini, ini kan center kita ya, center kita di sini. Terus Ya. kalau mouse kita pindah di sini, berarti kan kita bisa apa? Kanan. Partnya ngikutin ini ya kan, Hmm. penghadapan mouse. Nah, kalau kita kasih titiknya di sini, berarti kan kita gak ada space buat nanti mouse-nya sampai sini ya kan. Nah, Ya. terus untuk eh, the greater the rotation angle, sorry, angle, malaikat. Nah, the greater the rotation angle, that's simple. Jadi kita ngikutin gerakan mouse untuk angle derajatnya. Ya. Karena nanti kan pasti ada urusannya sama sudut dan derajat. Oke. What can be the maximum distance of the mouse cursor from the center to the screen? Jarak maksimalnya itu sampai mana sih? Ini kalau kita set manual itu nggak bisa. Karena nanti setiap laptop kan, setiap PC kan monitornya ukurannya beda-beda. Hmm. Berarti kita eh, ambil separuh lebar dari layar. Ya. Ya. Kenapa separuh? Karena kan kita ambil dari tengah. Jadi kalau Oh. kita ngambil distance, kan berarti segini. Nggak mungkin kita ngambil segini. Hmm. Ya kan? Nanti ingin ikut siapa, ya kan? Susah. Jadi kita ambil setengah dari layar. Then, Ya. you cannot go further than the edge of the screen. Angkanya nggak boleh lebih dari setengah lebar layar. Nggak bisa. Nanti gimana ngikutinnya? Kalau mouse kita udah lebih dari ini. Hmm. Nah, sedikit mulai bingung gitu ya. Enggak. Kayaknya. Yakin, ya. Jadi What kan can be the maximum? Kenapa? jadi cuman boleh setengah dari layar kan. Iya. Misalkan 180, kita cuman boleh 520 gitu. Iya, kan itu Oh desain iya. mouse kita ya kan. Jadi Hmm. ini ada kartu. Dia bisa lihat gerakan mouse kita tadi, itu kan ngikutin mouse kita. Ya. Mouse kita nggak akan mungkin lebih dari layar kan? Nggak mungkin sampai Hmm. lebih. Ya. Jadi kita ambil setengah. Kalau kita ambil lebih berarti nanti waktu kita di sini malah si kartnya tetap menghadap ke sana. Harusnya kan Ya. kartunya menghadap ke sini. Nah, jadi kayak gitu. Susah dipahami emang. Nah, apa sih yang bisa jadi rotation angle itu maksimalnya? Nih, in the example, itu kita atur 20 derajat. But you can substitute any value. Bisa terserah. Nah, let x a dot page x. Nah, ini untuk mouse cursor ya. Ketika ngikutin gerakan itu. Ya. Nah, you can even find the distance to the center of the screen right away. Jadi seperti ini, let dx. Nah, eh, inner width itu berarti untuk mendapatkan lebar layar kita, kita bagi dua. Kita kurangi dengan a.page x. Hmm. Nah, ini ada matematika juga. To find the angle of rotation, let's make a simple proportion. Jadi, kita ambil proporsi ini, maximum angle sama maximum distance, ya. Ya. Jarak maksimal dan angle maksimal. Current angle, ini adalah yang akan kita cari nantinya. Sama jarak saat ini. Nah, Hmm. kalau pengen tahu rumusnya, berarti kan tinggal kita cross multiply, seperti matematika. Bener kan? Kayak Oh pecahan ya. gitu. Nah, Hmm. berarti dapat rumus seperti ini. It turns out that current angle, nah, angle maksimal kali jarak sekarang dibagi dengan jarak maksimal. Nanti ketemu angle yang sekarang. Nah, karena tadi angle kita set 20, ataupun kamu diganti terserah deh. Gak apa-apa. Nah, dikali dx, current distance, maksimum distance. Nah, lebar layar kita dibagi dua. Hmm. Mulai bingung? Jadi misalkan 720 dibagi dua gitu. Bagi 20 bagi dua. Berarti, ya, Hmm. Bagi dua. 720 berarti berapa? 360. Ya, 60. Iya. Heeh. Nah, jadi semua kode itu berawal dari hitungan-hitungan tadi, Neo. Ya. Gak tahu ini kenapa jadi seperti ini ya, karena itu tadi.
Hmm. Nah, okay. The last step is style for the card. Nah, just a little nuance. If you think in 3D, the axis horizontally, so a rotation around that axis would conversely be vertical. So we swap the value around and everything is fine. Nah, with a little Oh, experimenting with styles, we can get this cool effect. Ya, wow, wow, wow. Bikinnya oh. susah. Nah, ya kan? Nah, oke. Jadi ini yang bisa study and study apa? Pakai kode ini. Nah, ini bisa jadi pedoman. Linknya aku send juga deh. Ya, Tapi ini cukup gak ya waktunya? enggak Mau kayaknya. sampai 47. Oke, langsung aja. Tadi masih ingat yang masalah ini, X, Y, Z-nya? Karena tadi ada soalnya kan, tadi sempat keluar. Hmm. Nih, diingat-ingat dulu deh. Nih ya, Ya, rotate X yang gini, depan belakang. Kalau rotate Y, berarti kiri kanan, rotate Z, muter biasa, yang biasa kita lihat. Oke, hmm. aku izin stop share. Langsung aja ke tas kedua nih. Ini ngapain aku reset terus? Ini enggak usah berarti. Itu apa? Yang Yang tadi. iya, Coba go back dulu. Ini gopek. emang tadi lama ya? Iya, yang tadi lama. Oke, coba yang kedua dulu deh. Nah ini. Kok? Oh, Yang Z itu yang biasa kita lihat, yang muter-muter biasa. Nah, nih. Tadi ada E titik nih. to Ini, get most coordinates along the x-axis as part of the event handling. ini. Coba aja dulu ada 2 kali kesempatan. Nanti kesempatan kedua, kayak is incorrect. Yang tadi sempat ke spill, nggak yang itu. No, Ini. bukan. Ini kayaknya. Gak tahu. Nggak, Nih, nggak. nih. Ya, coba aja satu-satu ya. Oke, next. Ini jawabannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Four. Hmm. Oh, Oke. Berarti salah semua tadi ya yang dipilih ya. iya. Ini bener enggak? Hmm, cuma bagian bawah saja yang benar, yang lain salah. Ini salah buat. Salah. Ini salah. Salah. Ini.
benar-benar. Ini salah. Bisa. Nih, Oke. Just check it. Bisa. Oke. Jadi, Nah, agak lama nih. oke. Ini kita masih ada waktu beberapa menit. Mending yang kertas tadi aja. Kalau bisa. Yang nomor Tadi satu. Ya kan? loading tadi. Tadi lama di loading. Nunggu, nunggu kayak 5 menit. Wow. Soalnya kayaknya filenya nggak tahu kenapa nggak bisa. Itu BTW, Neo semir rambut gak sih? Ah, Neo semir rambut? enggak. Enggak ya? Kayak kelihatan abu-abu di sini. Kayaknya kameranya deh. Oh, Hmm. ini udah bisa nih. Tapi tadi ada kodenya kan? Maksudnya Ada. ada, Tadi sempat ada. bukan yang kosongan kan? Bukan. Bukan ya? Oke. Tapi nanti kalau kosongan lama lagi. Hmm. 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 5 jam kemudian. Ini kalau sampai 57 gak bisa, berarti emang udah rezekinya Neo nih. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa, tadi kan apa sih? Sebenarnya Neo bisa lihat di code pen tadi, ya kan, untuk Ya, referensi. Nah, sebenarnya coba, oke, ya udah tampil, belum ya? belum. Masih belum. Oke, jadi intinya adalah apa sih? Dari code pen ini, itu Neo bisa terapin di codingnya Neo. Ya, Nah, coba nanti cari referensi kode yang kira-kira cocok diterapin di projectnya Neo. Nanti coba modif, pakai kode yang tersedia di sini, di CodePen. Gitu aja sebenarnya. oke. Bisa kan? Bisa. Dicoba dulu aja ya. Nanti kalau misalnya udah bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, apa sih? Seperti biasa, referensi apa? Tanya di ChatGPT. Ini Ya, kenapa nggak bisa? Just like that. oke. Masa nggak bisa itu ya? Kok? Coba aku buka punya aku deh. Nah, punya aku malah update. Oh, enggak. Hmm. Enggak. Punya aku ini malah update. Oh, lagi hoki agaknya. Iya, jatuh.
Tadi padahal bisa loh. Kenapa? Tadi bisa. Tadi bisa ya? Malah aku suruh balik ya. Iya. Iya. Maksudnya nanti kalau nggak balik, tadi aku udah lanjut explain materi, takutnya lupa buat ngerjain tas yang Hmm, kedua. Sebab salah ya kan? oke. Nah, Nah, oke. Coba dijalanin dulu deh. Ini isinya kodenya apa sih? Oke. Ini sama yang perjanjiannya sebelumnya kan? hmm, Mm-mm. Oke, coba dikasih visual effect seperti tadi, atau tadi pakai meeting chat yang di atas itu, yang aku kirim. Itu ya. kan kumpulan button. Nah, coba diterapin di button yang atas itu, kalau bisa. Nah, satu aja. Eh, ini yang mana? Yang mana kira-kira? Mana ya? Ini. Eh, ini mah apa? Pilih satu button ya kan? Berarti nanti kan ikutin kelasnya. Ya. Sama hovernya tadi juga jangan lupa. Hmm. Eh, Hei, 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 ini. hei. Sama yang custom secara global, custom buttonnya. Ya. Kan ada dua kelas tadi. Eh. Oke. Tunggu. Berarti ini kasih. Iya, tambahan kelas kan? Ya. Di mana? Tunggu. Yang ini kan, di sini kan? Ya. Belum dia. Dah. Ya, lumayan lah ya, kurang lebih. Iya. Oke, udah gitu aja nih ya. Oke. Aku izin stop share. Ya. Oke, thank you Nio ya. Untuk Thank you, Kak. kelas hari ini, sorry banget
tadi nggak sesuai ekspektasi ya, karena loadingnya terlalu Ya, lama. aman. Eh, Sebelum aku akhiri, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Tidak ada aman. Terima Aman kasih. ya, oke ya. Tetap semangat buat belajar coding ya. Semakin Ya, kesini emang semakin susah ya. Jadi tetap apa cari inspirasi seperti tadi slide-nya. Oke, gitu aja nih. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, Kamis. 7 malam. Oke. Oke. Langsung pamit aja nih. Yuk. Terima kasih, sampai jumpa di next lesson and bye-bye. Bye-bye. Thank you. Oke, Neo.